saya salah satu mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas sebuah ilustrasi memberikan layanan informasi yang seharusnya dilaksanakan di sekolah. Namun karena kondisi yang saat ini tidak memungkinkan, jadi hanya melalui video ini saja. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir ujian semester pada mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang diampu oleh Bapak Suparja Lambang dan Bapak Afan Yusra. Dan teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, karena pada mata kuliah ini penilaian UASnya bertumpu pada komen, like, dan subscribe. Oke, happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan layanan informasi, dan layanan informasi ini merupakan salah satu dari layanan dalam bimbingan dan konseling. Topik yang akan dibahas pada layanan informasi kali ini yaitu tentang dampak penggunaan media sosial. Nah, kita bahas dulu apa itu media sosial. Media sosial adalah sebuah media untuk berkomunikasi, berinteraksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Maksudnya, komunikasi yang dilakukan melalui media sosial dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selain untuk berinteraksi dan berkomunikasi melalui media sosial, kita juga dapat melakukan berbagi dan mendapatkan informasi, networking, promosi dalam hal bidang bisnis, dan kegiatan lainnya. Media sosial menggunakan teknologi berbasis website atau aplikasi yang dapat mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Contohnya seperti WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Adapun media sosial ini terbagi menjadi ke dalam beberapa jenis, yaitu social network, discuss network, dan share network. Dan Anda semua tentu mempunyai akun media sosial masing-masing. Namun merasakan tidak apa dampak dari penggunaan media sosial itu? Media sosial sendiri ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, kita akan bahas apa dampak positifnya. Dampak positifnya yang pertama memudahkan komunikasi, yang kedua sebagai sarana untuk mendapatkan dan berbagi informasi, yang ketiga sebagai sarana promosi dan bisnis. Nah, memudahkan komunikasi. Seperti saat ini yang kita rasakan di tengah wabah virus seperti ini, kita tidak dapat berkomunikasi untuk bertemu langsung atau bertatap muka dengan orang yang ingin kita ajak berkomunikasi. Namun dengan adanya media sosial, kita dapat berkomunikasi melalui media sosial seperti via WhatsApp atau media sosial lainnya. Nah, media sosial ini juga sangat membantu berkomunikasi apabila Ananda berada jauh dari keluarga atau kerabat Ananda. Dan selanjutnya yaitu untuk berbagi dan mendapatkan informasi. Dengan adanya media sosial, kita dapat dengan mudah mengakses informasi apa saja yang kita ingin ketahui. Dan yang ketiga yaitu sebagai media promosi bisnis. Nah, kita tahu dengan adanya media sosial saat ini yang sudah sangat marak sekali, banyak orang berbondong-bondong menggunakan media sosial sebagai media untuk mereka berjualan, seperti menggunakan Instagram untuk berjualan kuliner misalkan seperti itu. Kenapa orang-orang memilih media sosial sebagai media untuk mereka berjualan? Karena dirasakan cukup efektif dan sangat membantu dalam proses penjualan. Selanjutnya kita akan bahas tentang dampak negatif dari penggunaan media sosial. Nah, dampak negatifnya yang pertama, terlupakan atau tertinggalnya bahasa formal. Dalam penggunaan media sosial, tentu kita biasanya sering menggunakan bahasa sehari-hari dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dengan terlalu sering menggunakan bahasa sehari-hari, itu akan membuat kita menjadi lupa dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan selanjutnya yaitu terjadinya kejahatan dunia maya.
Kejahatan dunia maya maksudnya yaitu atau cybercrime. Salah satu contohnya pencurian data. Pencurian data ini bisa berujung pada kejahatan yaitu penipuan secara online. Selanjutnya lupa waktu. Nah, Ananda di sini yang terlalu sering menggunakan media sosial atau bahkan kecanduan, mungkin seringkali lupa waktu, yaitu lupa belajar, lupa makan, lupa beristirahat, atau bahkan sampai-sampai lupa untuk melakukan ibadah. Nah, selanjutnya dampak negatif yang kita rasakan dari penggunaan media sosial ini yaitu sulit untuk berinteraksi dengan orang-orang sekitar dan membuat kita menjadi lebih mementingkan diri sendiri. Kenapa demikian? Karena dengan kita terlalu sering menggunakan media sosial, kita menjadi sedikit tidak peduli dengan lingkungan sekitar kita. Jadi kita seperti acuh tak acuh dengan lingkungan kita. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, ada hal yang mungkin Ananda tidak ketahui jika dalam penggunaan media sosial ini ada batas usianya, yaitu batas usia ideal dalam penggunaan media sosial berumur 13 tahun. Nah, apabila Ananda belum berumur 13 tahun, maka Ananda tidak bisa menggunakan media sosial. Karena sebelum kita menggunakan media sosial atau mendaftarkan diri untuk mendapatkan akun, kita akan mengisi biodata seputar tempat dan tanggal lahir kita. Dan selain itu, dalam penggunaan media sosial seharus dan sebaiknya adanya pengawasan langsung dari orang tua untuk mengawasi Ananda bagaimana dalam menggunakan media sosial. Selain itu, ketika Ananda sudah mencukupi umurnya untuk menggunakan media sosial, ada beberapa etika yang perlu Ananda perhatikan dalam penggunaan media sosial. Nah, setelah ini Ibu akan menayangkan video tentang etika untuk menggunakan media sosial dan dampak negatif yang akan timbul jika kita tidak menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Baiklah, sekian video yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang waktu kita ngerasa kesal karena masalah yang sepele, kita nulisin emosi secara langsung di sosial media. Sampai kita nggak sadar, udah nulisin kata-kata kasar, kebencian, hujatan, fitnah, bahkan sampai provokasi, dan itu adalah hate speech. Kita nggak sadar bahwa yang kita posting dan kita share bisa dilihat siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Cuma berawal dari kata-kata yang kasar bisa berakibat sampai konflik sosial. Wow, ternyata ada loh undang-undang yang mengatur tentang hate speech. Mulai dari undang-undang yang berisi tentang merusak nama baik seseorang, ras atau kelompok, undang-undang yang berisi tentang menghina, menfitnah, dan memprovokasi. Daripada terjadi konflik sosial bahkan sampai kena hukum, so lebih baik sopan dan santun dalam menggunakan sosial media.